sudah bisa. Yang autism sudah mulai bisa. Jadi sudah banyak yang terobosan. Jadi konkretnya adalah bermanfaat bagi pasien. Apa yang bisa dilakukan di sini, dilakukan di sini. Welcome everybody. Allow me to speak in English because our guests. So I will mix ya. Dan teman-teman media yang selama ini sudah mendampingi saya, ada yang sudah pernah ikut pelatihan di saat saya baru berjuang untuk mengobati. When I still fighting to help to treat my father from stroke, they already here. Our Head of Indonesian Medical Association (PDSI) General Jajang is welcome again di markasnya, Secretary General Dr. Dolar, Dr. Timbul pengawas, dan anti-aging icon Cici Faramida, ada Pak Alex, Ibu Aci, Ibu Maria, dan semua yang hadir. And the most our honorary guest today and honorary patient. So I think this is for our country from Health of Tourism on behalf of Ministry of Health, all the country. Thank you for coming today as a patient, flying so far away from Switzerland. And hopefully this is, and saya tanya, Dr. Eugene, kalau di stem cell mau dirahasiakan nggak? You wanna keep it as a secret? We can do it. And he said, no, it's no secret. He likes to promote Indonesia to become one of the center of the stem cell in the world. Ya, selama ini kita tahu teknologi terbaik memang ada di sana, dan thanks God kita juga berkolaborasi. Kenapa dia terbaik? Karena biasanya dia yang pertama. Ya, dia yang pertama di Switzerland dan negara-negara Eropa. Nah, kemudian kita berkolaborasi dengan Switzerland, Swiss Biotech. Kemudian kita berkolaborasi juga dengan BioViva, Riu, dan sudah ada concierge ya yang bergerak di bidang health tourism. Minggu depan Indonesia akan berkolaborasi dengan Rusia. As you know, saya bersekolah di Saint Petersburg yang baru dikunjungi oleh Bapak Prabowo kemarin. Sekali lagi, ya itu tempat sekolah kami dulu. Jadi teman-teman wartawan, ini tamunya, the guest is most are journalists. You know why? Even you move the mountain, but if there is no journalist, nothing happen. Jadi menurut saya kehadiran para wartawan, jurnalis itu sangat penting di dunia ini. Jadi saya sangat apresiasi atas dukungan Anda semua selama ini. Dan pada hari ini tentu saja ini adalah langkah yang besar. Seperti kita ketahui, Bapak Prabowo, Presiden kita, itu sangat mendukung bahwa Indonesia harus maju, dan PDSI, bela NKRI, bela kesejahteraan Indonesia untuk dunia, itu kami jalankan. Dan kita ketahui perkumpulan dokter seluruh Indonesia sangat mendukung health tourism dan mendukung pemerintah. Kami tidak pernah berdemo untuk pemerintah. Kalau ada yang tidak cocok, kami akan datang dan berbicara, diskusi dari hati ke hati. Dan itu karena ketua kami seorang jenderal yang luar biasa dalam memimpin organisasi ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk Jenderal Dr. Boyan, Dr. Timbul. Ladies and gentlemen, Dr. Eugene, I know you fly so far away from Lugano to come to Indonesia through Singapore, dan kami juga menunjukkan kepada Dr. Eugene kami punya private jet company, sehingga kami ajak terbang dari Singapura ke Jakarta dengan private jet. Dan terima kasih juga akhirnya dapat job. Swiss Stem Cell Biotech akan menggunakan private jet dari Aero Queen and Sky untuk menjadi kolaborasi perusahaan yang ada di Switzerland nanti. Jadi kita dapat dua kue ya. Nah, kita base-nya di Singapura, tapi kita juga punya base di Dubai ya, Dubai dan Abu Dhabi. Jadi kita bisa menerbangkan pasien. We can fly your patient from Lugano, from Russia, if they want to, or if they want to fly to in Singapore and fly with private jet to come to Jakarta, and they don't want to go by car, they can land it on our penthouse with helicopter, with chopper.
Ya, jadi bisa, tapi kecil-kecil aja tempatnya, tapi cukup ya. Ini show bahwa di dunia ini tidak ada limitasi. Pada hari ini, pada acara Memorandum of Agreement dari Swiss Stem Cell Biotech and BioViva Science and Celltech and World Council, saya mengucapkan selamat. I like to congratulate you, Dr. Eugene. Yesterday, we already do the test. Kita melakukan tes alergen, kita melakukan MRI. I already have permission to mention that kita collaboration with the National Defense Hospital. Jadi MRI-nya dilakukan di National Defense Hospital, tapi tindakannya tadi dengan Dr. Langga, dokter Indonesia, dan dipantau oleh dokter-dokter kita semuanya lancar. Dan Mr. Eugene sekarang sudah 15 years younger than yesterday when you arrived. Sekian sambutan dari saya, dan saya berharap kita semua yang ada di sini, itulah tugas anti-aging icon internasional. Karena Cici Faramida, siapa yang gak kenal ya? Wulan Merindu. Ya, Cici Faramida is a very famous singer. She's a diva. And she became anti-aging icon in the World Congress in Paris many years ago. And actually, I have many, but the international one is the Cici Faramida. That's why she's on duty today. Thank you for coming. And ladies and gentlemen, all the doctor, Pak Ketum, thank you very much. Mari kita sama-sama membangun Indonesia. Mari kita bantu pemerintah dengan berita-berita yang memberikan semangat. Karena sudah cukup apa yang ada di Gaza, peperangan di dunia tentu menyakitkan. Tapi saya memilih untuk terus develop, helping the patient, develop the technology, do the right one. That's why, because I want to do the right one, that's why I want trustable sources, which is from BioViva Science, Swiss Stem Cell Biotech, and also RIU. Karena apa? Kita harus melakukan hal yang baik, benar, tervalidasi. Kenapa saya memilih berpartner dengan yang dari Switzerland? Mereka one of the first in the world. Jadi menurut saya sangat bagus, dan pusat untuk gen terapi sudah 22 FDA approved, right? 22 gen terapi. Dulu gen tidak bisa diubah, ternyata gen bisa diubah. Ya, yang FDA approved ada 22, yang lain bisa buat rejuvenation for the muscle. Dan Dr. Liz Elizabeth Paris adalah satu wanita pertama 2015 mengalami yang namanya gene therapy. Beliau sudah mencoba, dan I met him in UK pada saat saya menjadi speaker. Dan nanti ada si kembar, itu ponakannya Pak Jajang, itu yang melakukan genetic test. Jadi di Finsky Tower akan dibangun pusat genomik, tapi simpan aja itu berita nanti ya. Karena nanti hari ini harus fokus sama ini, dan fokus pada orang Switzerland aja mau stem cell ke Indonesia. Tapi nanti kalau saya stem cell di Swiss, nggak usah marah ya, karena kan kita ganti-gantian. Jadi sekarang itu bukan zaman competition atau apa, tapi zaman kolaborasi, kompetisi untuk bisa berkolaborasi lebih baik. Mari bangun Indonesia, mari bela NKRI, mari dukung presiden kita Bapak Prabowo, jangan bikin sakit kepala. Mari kita mendukung. Salam sehat untuk semua. Semoga semua yang hadir di sini diberikan rezeki berkah oleh Allah Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan pada cintanya terus. Boleh sini ya. Ya. Bapak ikut Pak. Izin Pak. Izin. Sudah. One more Bu. Bu Cici ya. Oke, terima kasih. Dokter dolar. Kita perlu dolar, jadi kita harus kasih. Dolar berbahaya loh. Saya agak gede karena dolar itu perlu tenaga. Wah. Sedang apa ya? Nanti yang lain ambil sendiri ya. Tapi kalau mau diambilin Mbak Cici, Boleh. tinggal terserah. Dokter dolar. Sama mental sehat. Boleh lihat sini. Ini adalah Boleh sekjen sini ya. kita, legal kita juga. Jadi semuanya sudah di. Prof, lihat sini Prof. Oke, Bu Cici. Terima kasih. Mohon. Oke.
Yang lain selamat makan. Makan tadi siapa yang mau duluan? Dan tolong sebut media dan ini dan nanti ada lomba penulisan tuh Bu Aci. Harus begitu dong. Yes, kayak biasa. Pokoknya kalau kita urusan sama Prof itu lain lah. Saya izin menyampaikan. Saya moderator aja dah. Iya. Moderator mendadak. Silakan mungkin disebutkan nama dan dari media mana. Persilakan. Terima kasih Bu Jajang yang langsung Silakan. Okay, Tadi my name is Maya from Kompas Daily. I want to ask you, Miss Dr. Eugene, Eugene. why you choose Indonesia and the stem cell center to collaborate in the development of stem cell center? Well, there are two factors. The main factor is the trust that we have in Celltech stem cell company, Debbie's company, because she has a very top level of quality and of care. For us, it's very, very important. Oh, thank you very much. Maya. Yes, Maya. And so we're very much attracted by the organization that Debbie has created here and built here over the years. At the very highest standard of quality, of technological quality, of quality of the patient for the patient care and the selection of therapies. On that front as well, as I mentioned in my speech, Indonesia, thanks to Dr. Vinsky, Professor Vinsky, and her team, has really contributed and spearheaded the opening of the jurisdiction for the innovation in medicine, in medical treatments. And this is something that is rare to find in the world. And there are only a few countries that are actually allowing such an openness and a positive attitude towards innovation from a jurisdictional perspective. So this is why. Yeah, I have to say thank you to our Minister of Health, Budi Gunadi Sadikin, and the President, right? And also for the Chairman of the... Yes. Thank you for the question. mungkin ada lagi. Sudah? Ya, dari Coba.com. Oke, siap. Adi. Siang Prof. Ya. Prof, dalam bahasa yang sederhana, sebenarnya kerjasama ini bentuk konkretnya seperti apa? Lantas bagaimana masyarakat kita bisa menikmati langsung dari hasil kerjasama ini, Prof? Ya, terima kasih Mas Adi, Mbak Maya juga terima kasih tadi ya. Bentuk konkret, menurut saya sangat konkret karena bukan hanya sekedar teknologi, but also research and development. Dan langsung seperti tadi dikatakan bahwa dalam genetik, gene therapy, saya sendiri maaf, 5 years ago saya masih bicara bahwa gen nggak bisa berubah atau 10 tahun lalu. Ternyata saya tahu bahwa sudah 22 macam bisa diubah, kalau dites lagi dia sudah berubah. Hanya dengan 1 atau 2 kali terapi seperti Duchenne muscular dystrophy, hemophilia dan lain-lain. Jadi bentuk konkretnya adalah menolong masyarakat, memberikan terapi terbaik, dan itu bisa terwujud kalau sama-sama. Kalau hanya berharap satu negara nggak bisa. Dan kenapa I choose Switzerland terutama? Ya kita kayak orang shopping ya, punya 50 negara anggota. You know why only 50? Why World Council of Preventive, which is Ibu Mbak Cici Faramida udah datang ke kongres yang 4.000-5.000 orang. Di situ kita lihat 74 country. Kenapa? Why stem cell only 50? Because not every country, as Dr. Eugene said, not every country are open. And we thanks to our Minister of Health Budi Gunadi Sadikin dengan berubahnya dan tentu jajarannya, karena itu juga kemauan dari Pak Presiden ya, Jenderal Jajang, Jenderal Dokter Jajang, panjang namanya. Jadi, nah itu memang adalah suatu terobosan karena Switzerland sendiri appreciate perubahan ini. Dan perubahan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada organisasi yang mendukung pemerintah. Kita mendukung pemerintah, terciptanya undang-undang OBL kesehatan, Omnibus Law itu satu bus, jadi jalan bareng untuk berubah, untuk apa? Untuk pelayanan masyarakat. Kalau ini nggak dibuka, gimana orang diabetes tipe 1? Ya udah tunggu mati nanti, karena tipe 1 dari lahir sudah begitu. Ternyata sekarang sudah bisa. Ya, autism sudah mulai bisa. Jadi sudah banyak yang terobosan. Jadi konkretnya adalah bermanfaat bagi pasien. Apa yang bisa dilakukan di sini, dilakukan di sini. Misalnya allogeneic,
hari ini Dr. Eugene become my family because you have the allogeneic stem cell from my grandson. Exactly. Selamat datang cucuku Dr. Eugene. Jadi saya waktu di Singapura makan sama Dr. Natasha, akhirnya dapat izin boleh pakai ya. Jadi sangat konkret, research together, ya. Jadi research together gimana caranya? Negara kita mengharuskan setiap data dari stem cell itu harus masuk dalam penelitian. Dan itu masuk dalam penelitian. Dan tahukah Pak Adi dan teman-teman, ilmuwan kita tuh hebat-hebat. Ya, salah satunya di samping saya, adiknya Pak Jajang, Jenderal Jajang, itu menemukan bagaimana Tesla. Ya, jadi kalau MRI Teslanya 3 Tesla atau 1 Tesla itu bisa dinaikkan dari 7, 10, 15, itu sudah bisa. Dan itu patennya milik beliau dan akan kita kembangkan dengan kerelaan beliau, akan kita kembangkan dan itu bisa dipakai di dunia karena di dunia they're very proud and they have 5 Tesla. Ternyata we have our scientists which is can with the software they can change, increase. So this is something good karena I need that. Yang tadi TMS therapy with Profesor Daniel Levy, ya itu bisa ya. Jadi konkretnya langsung ke pelaksanaan ke masyarakat dan hari ini langsung disuntik. 2 hari prosesnya dan itu direncanakan sudah cukup banyak. Menjawab tidak? Menjawab. Oke, Mbak Maya cukup tadi. Silakan moderator Bu Jaja. Ada lagi? Silakan dari. Selamat siang, saya Ayu Utami dari Jakarta. Terima kasih. I have 2 questions for Dr. Eugene. Okay. First, how do Swiss stem cells with stem cell biotech support the capacity building of Cellectis laboratory? And 2 question, what is the main goal of this collaboration in the next 1 to 2 years? Okay. Well, thank you for the question. On the first answer is that so we have with Professor Debbie we have very complementary technologies. In Switzerland we have, for example, a whole suite of technologies which are focused on autologous stem cells, which are extracted from your own body and processed in a way that is that has therapeutic meaning. So this is certainly a technology that would be very keen to collaborate in here in Indonesia by importing the knowledge and the know-how. On the second question, this is specific to Swiss Stem Cell Biotech because this is very much like focused on the production and on the cell therapies with us. The second project that I also mentioned before, which we think is going to be, which will have a very strong growth, is in the already preventatively storing some blood tissue for people to then have the option in the future to transform those blood into induced pluripotent stem cells and then into functional tissues for specific diseases that they may or may not get in the future. So it's almost like an insurance policy that we can certainly have deployed here thanks to Dr. Winsky's infrastructure in Indonesia. On the second question about the concrete steps, well, that's one of the concrete steps because it's immediate to implement. The second one is also, which is very fast to implement, and we're very concrete in what we want to do, you know, in the sense that we have already essentially something that we can think of a low-hanging fruit that we can do without too much effort and time. So over the 1 to 2 year period, we have a program called Neurofitness in Switzerland at RIU, which is focused on this healthy mind and a healthy body, and this is involving neuroscience, so it's not just the brain but also the full nervous system, and it's a diagnostic workout and a therapeutic protocol that allows you to better your neurological health thanks to technologies such as transcranial magnetic stimulation. So we have very good specialists that we're hoping that you will come here in the next I try already. in the next and that Dr. Debbie tried. Yes, I become smart.
Yes, exactly. With this sparkling brain after that. So we were thinking of enacting that in the next, literally within the next 2 months, as the European holidays will finish. Thank you. So the next 2 years, I'm looking at, I have a vision that we will be able to do it here, and I suggest to my management, where is Mr. Alex, that if we're talking to the journalists, maybe one time we can choose, or mungkin diundi siapa, mungkin ada 5 orang, 3 orang yang bisa mencoba. Karena sejak kena COVID banyak orang mengalami brain fogging. Awal-awalnya rasa nggak sih teman-teman, kadang-kadang kita kok aduh kayak perlu 2 detik gitu. Ya kan, karena virus ini ternyata menyerang bukan cuma paru-paru, tapi our brain. HB tuh, Medi suster saya di belakang langsung, iya benar. Karena ada yang benar kan Bu, kita rasa betul ya Mbak Cici, kita rasa kayak agak telat mikir 2 detik gitu, kayak masih mikir lari-lari tadi mau ngambil apa ya, itu brain fogging. Kadang-kadang saya sedang meneliti itu, jadi I hope nanti teman-teman bisa coba. Sebenarnya karena dia nggak cost beli mesinnya, tapi I'm willing karena kalian semua gimana bisa nulis kalau nggak ngerasa. Jadi mudah-mudahan dengan ya langsung curhat. Iya bener Prof, bener. Ya kan, jadi kalau mesin terapi bayar berapa juta untuk apa? I can give it to you dan nanti bisa menulis mungkin ya. Insya Allah berdoa Tuhan kasih rezeki. Jadi mungkin ada yang penyakit apa suatu hari ya, bisa mudah-mudahan saya berdoa sama Tuhan. Saya juga berpikir, I don't know if you already make the Swiss Foundation, you have to come together with me, so one day we can give some budget for people who cannot afford. That's my dream. But I wish one day it's not only technology for people who can afford, but also for the people who can afford. And I need the support of the President Prabowo. And as you know, if you see the sign in Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, logo Seltek sangat besar dipasang di sana. Jadi sebenarnya Bapak Presiden juga mendukung dan tidak membangun laboratorium sendiri karena tidak mau untuk apa membuang uang mungkin ya. Jadi semua kan beliau untuk bantuan yang ada nutrition apa. Jadi perhatikan ke masyarakat. Nah, kita kan masyarakat juga nih. Saya juga dikasih coba waktu itu dan I feel my brain tuh kayak berpikir cepat sekali. Pak Ketum mau coba nanti? Boleh. Jadi Pak Ketua Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia akan jadi pasien pertama, our first patient in Indonesia. And then Mbak Cici, and then nanti Dokter Dolar dan Dokter Timbul. Walaupun dokter we need that therapy, I tried. Jadi bikin mikir tuh cepet banget. Akhirnya orang sekitar keteteran. Betul nggak Pak Luki, agak keteteran ya? Tapi nanti kita coba ya, mudah-mudahan ada dari antara teman-teman nanti begitu datang cabut lotrenya siapa yang dapat, nanti harus coba ya. Oke, silakan Pak, Ibu moderator. Tidak banyak sebetulnya, waktunya masih ada, tapi cukup nanti sampai 15 menit. Silakan dari Budi from IndonesianWoman.com. For me, Dr. Eugene, can you what is the scope of the collaboration expected from this partnership? So we have several. Thank you for the question. We have several strands on which we're working on. Those are actually, we can classify them by the type of therapy, which are cell therapies, gene therapies, and preventative treatments, such as what Professor Debbie just explained. So our goal is really to have this is from let's say sharing of technologies, right, and bettering both of our institutions thanks to sharing those technologies, thanks to conducting potentially trials, observational trials and clinical trials together, so that we create that statistically significant set for these new therapies and as big as possible. This is our, let's say, functional goal. Our philosophical goal is towards creating a network or strengthening the network of institutions internationally like ours right now, to help our patients to choose the best place for their treatment. So they can choose. Depending on which therapy is allowed in which jurisdiction. That is very key.
Because not, as Professor Debbie said already, not every single jurisdiction is equal. Some are very restricted, some are more open. We're very lucky to work with Professor Debbie's team that has done all this great work with her team and with her with the government of Indonesia at the very highest level to open the jurisdiction here to allow for innovation to come faster for patients. This is actually, we're very driven by science. We're scientists, both of us. And for us, it's a shame when we see that science progress, but the actual medical, I would say, practice is lagging, and it's lagging not because the science is not there, but because the law does not allow it. So you think Indonesia is good that we develop very... So I think Mas Wahyu, Dr. Eugene really appreciated our country's jurisdiction is follow the science technology, because it's a pity when the science is great but nobody can do it. And think about the patient who has diabetic, susah sekali. Saya punya beberapa pasien seperti itu, jadi baru makan sedikit gulanya langsung naik 400, dan tahu kan kalau 400 akan menyumbat pembuluh darah. Jadi mungkin bagi orang-orang yang berteriak-teriak di jalan agar tidak berubah, dia nggak pernah alami. Saya mengalaminya, saya mengalami keluarga ada yang stroke, banyaklah nanti cerita-cerita yang seperti itu. Dan tadi pertanyaannya bagaimana ruang lingkupnya, jadi ada riset dan pengembangan. Saya mungkin untuk yang lain juga riset dan pengembangan bersama. Jadi kita memang sudah ada beberapa jurnal, terus transfer teknologi, sertifikasi, standardization. With World Council we can do the standardization procedure. Jadi inputnya jadi sama, ada standar. Padahal memang precision medicine setiap pasien beda, tapi paling tidak kita punya patokan, ya. Kemudian dukungan terhadap pengembangan pusat unggulan untuk medical tourism dunia. Tadi Pak Ketua Umum sudah katakan, Jenderal Jajang, bahwa devisa kita harus balik, harus kembali. Kenapa saya ingin stem cell itu orang bisa jadi pusatnya di sini, di Indonesia, dan tentu yang bisa di Switzerland silakan aja. Jadi kan kadang-kadang kita punya pasien, we have the patient who do every month the stem cell package, and they say, well, I want to fly to Switzerland to do. Kita open, gak apa-apa, yang penting dia bikin 6 di sini, 1 di sana gitu. Ibu, ada lagi tadi? Bentar. Ya, dari Saya Cika dari Indopos. Pertanyaan saya kali ini untuk Mbak Cici. Melihat kolaborasi ini, kan Mbak Cici kan bisa dibilang iya cukup muda kan, maksudnya penampilannya, kulitnya gitu kan. Alhamdulillah. Ini tuh kira-kira akan coba terapi ini atau gimana? Itu aja. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak siapa tadi? Mbak Cika. Iya, alhamdulillah ya. Saya sangat bersyukur dan amat sangat bahagia sekali. Saya bangga sekali ada Profesor Dr. Debbie ya, yang beliau adalah presiden dari OCPM, dan waktu itu saya ingat dinobatkan menjadi ikon dari anti-aging itu tahun 2014 di Paris. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih terus sama-sama setiap kali ada pembaharuan kita selalu bicara, dan saya juga selalu apa yang menjadi keluhan saya selalu bicara sama Prof. Debbie. Dan kalau saya dibilang usia saya sekarang ini sudah berapa ya? Saya sudah hampir 53 tahun. Wow, muda sekali. Tapi kalau dibilang masih kelihatan seperti umur berapa ya? 17, wow, bisa aja nih Pak Jenderal. Sudah terapi atau belum? Iya, Pertanyaannya juga. jadi pertanyaannya itu, dan saya menjalani terapi dari tahun 2014 bersama Prof. Debbie. Saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa terapi itu bisa memberikan selain kesehatan buat diri kita juga ya, dari dalam tubuh kita juga, kita memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat positif sekali buat kita, sehingga kita bisa bekerja atau berkarya untuk menciptakan suatu, apalagi saya sebagai penyanyi ya, bisa lebih fokus lagi, bisa lebih eksis lagi
dalam menjalani karir saya dengan baik. Itu jadi stem cell-nya saya percayakan dan saya yakinkan di Celltech Stem Cell. Terima kasih. Mungkin masih satu aja ya, kesempatan ini yang terakhir ya, disebutkan. Oke, terima kasih. Saya Roma dari jpnn.com. Aku mau nanya sedikit untuk Prof. Debbie. Ya saya. Prof, ini kan stem cell ini kan hitungannya sebenarnya bukan hal baru, tapi untuk di Indonesia sendiri sebenarnya di Indonesia sendiri tuh masih belum familiar gitu dong, karena pengembangannya juga sulit karena harganya mungkin sedikit mahal gitu. Kiranya apakah dengan pengembangan ini harganya nanti akan bisa lebih terjangkau gitu. Kemudian tren stem cell di Indonesia sendiri tuh sebenarnya demand-nya dari masyarakat, dari mungkin pasien dokter atau masyarakat gitu, apakah lebih ke kecantikan untuk anti aging, ataukah tadi kan stem cell sebenarnya bisa untuk regeneratif penyakit untuk menangani penyakit regeneratif, apakah demand itu juga tinggi sampai akhirnya Prof. Dewi memutuskan untuk berkolaborasi dengan Swim Cell Biotech ini terkait pengembangan stem cell di Indonesia gitu. Terima kasih dok. Ya, terima kasih JPNN ya. Ya, terima kasih JPNN ya. Jadi pertanyaannya kalau ditanya, iya memang demandnya tinggi, sangat tinggi. Kalau saya dulu nggak lihat demand kan, karena papi stroke, sehingga saya mencari cara bagaimana orang stroke tapi nanti bisa sehat lagi dan jalan lagi. Ternyata memang harus dengan sel terapi, karena selnya udah mati di otak, banyak berapa persen yang sudah mati. Kita harus perbarui ya dengan stem cell, tentu dengan testosteron, hormon-hormon, tapi stem cell itu membuat orang betul-betul dia bisa bangun, bisa jalan lagi. Jadi terus terang teman-teman, awal nggak lihat demand, cuma mau berbakti sama orang tua aja, itu aja awalnya. Dan sekarang pun saya mengembangkan, terus terang bukan soal itu. Saya sudah punya cucu, nanti mau 3, jadi pengen hidup tenang kan, pengen tenang aja, nggak usah ada yang nyari-nyari. Tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan itu, dan itu terus terang memang alasannya karena itu. Karena dulu kan Sulaiman datang, 21 juta followernya, jadi selalu setiap mau libur nggak jadi. Jadi pada akhirnya saya bilang ya udah. Abis itu Hotman Paris datang 9,5 juta. Jadi banyak orang minta terapi, saya mau terapi. Ngomong ke mana hotline saya, ada yang bagian hotline, saya mau terapi, I want to have therapy. Same like there's a very famous rich super lawyer in Indonesia, and he has therapy here and he promote. Waktu saya suntik, tangannya nggak diem. Saudara, jadi, nah itu ternyata dia bilang, bagaimana Pak Hotman terapinya Prof. Debbie? Oh sekarang saya namanya Mr. Kras. Nah kata-kata itu rupanya menarik untuk pria. Mr. Strong, he said. He said, what is the effect? I don't know what Dr. Eugene will answer if you ask after my therapy, what is the effect? But Hotman Paris answer, oh thank you. Hotman Paris jawabannya, oh sekarang saya Mr. Keras. Ternyata itu membuat yang klien-kliennya itu, ya kan sudah tahu kliennya siapa, dan semua teman-teman apa nelfon di sini hanya mau terapinya, saya ikut aja, berapa dia di terapi, ya itulah. Saya sudah angkat Hotman Paris jadi anti aging icon juga. Jadi kalau tanya demand itu jadwal udah penuh sampai saya nggak tahu. Kalau nggak salah Juni tahun depan itu juga sudah penuh ya. Alhamdulillah. Jadi tapi bukan kita yang ayo stand, enggak, mereka yang datang. Either kalau ditanya mana lebih banyak memang buat penyakit degeneratif ya, seperti kemudian juga anak-anak autis apa mungkin karena yang Sulaiman itu, jadi banyak sekali. Dan mereka datang dengan sindrom apapun. Kalau Sulaiman Prader-Willi syndrome, yang lain udah pokoknya sindrom apapun dia tahu pasti kayak Sulaiman, pokoknya ada sindrom. Sampai saya tahu Cornelia de Lange syndrome, Menkes syndrome, ada nama Menkes syndrome, macam-macam sindrom itu pada datang. Nggak mau tahu, pokoknya ikhtiar katanya seperti itu. Tapi untuk kecantikan juga banyak ya. Jadi sebaiknya kombinasi. Kayak Mbak Cici Paramida kan cantik kan, karena datangnya udah cakep. Ya cukup. Oh masih bisa kok. Silakan. Jadi ya. Kate Daus dari Kabar Selber itu for question for Dr. Eugene or Dr. Debbie, Professor Debbie. Dr. Eugene, what is the development of stem cell in Europe, especially Swiss? We know stem cell in Europe in very fast.
but in Indonesia. I'm sorry. Development, growth in Europe. Yeah, you compare with yourself, like how is the development in the Europe, the stem cell and the cell tech also? Okay. The development in terms of Technology, yes. technology, yes. Yeah. Well, I would say that the pace of the development, right, is certainly quite high in Europe, also in the US, of course. But there are certain, as I said, there are certain limitations as to what you are able to use once you have the technology. So because it takes the trials take a very long time, and the technology might be there, but you might not be able to use it. I give you compared to Indonesia, yes. So, for example, in Switzerland, having said that, and we're based in Switzerland as a home base, Switzerland is slightly different from Europe because the jurisdiction is more open to accepting some of the cell therapies and the technology that comes with that relative to Europe. I mean, we're hoping, of course, that things will open up in the next few years and become much more homogenized, but at this point it's not the case. In Europe in general, the allogeneic cell therapies, such as Dr. Debbie is doing here in Indonesia, are much less mainstream, much less allowed than autologous ones that stem cells are extracted from your own body. So this is the difference. Maybe I can explain to you. Yes. After you. No. That's does this answer your question? Okay. Yeah. Jadi sebenarnya nggak salah teknologi kita ya. Kalau nggak mau di stem cell di sini. You trust our stem cell, right? And tadi Dr. Eugene also explain itu jurisdiction beda-beda. Jadi kalau ada orang bilang saya stem cell di Jerman sebagai presiden dari World Council of Stem Cell, saya mempelajari jurisdiction di setiap negara. Ya walaupun ada Dr. Dolan yang memang lawyer dan Dr. Timbul, tapi untuk autologous berkembang begitu hebatnya di Swiss. Kalau di Jerman itu sel terapi, beda stem cell. Stem cell itu dia harus hidup. Kalau sel terapi, sel, tapi bukan sel hidup ya, jadi beda dan harganya pun memang lebih murah. Dan kalau di Jerman biasanya kita pakai dari hewan atau dari orang, tapi sel, bukan stem cell. Stem cell itu sangat unik, teknologinya lebih mahal. Sebenarnya orang semua heran, wow, Prof. Debbie dibantu oleh negara mana untuk mengembangkan ini? Saya cemburu, boleh ditulis ya, dengan Swiss Stem Cell Biotech, because I know you keep the stem cell, you have biobank, but government bantu simpan sebagian stem cell umbilical cord tali pusat mereka bayar. Saya enggak. Saya cicil sendiri alat saya cari cara untuk bayar karena mereka teknologi yang cukup mahal. Saya bukan konglomerat. Tapi saya lakukan itu karena saya percaya kalau saya nggak bikin ini, siapa yang mau bikin? Nggak mungkin saya minta uang sama negara. Nanti saya diperiksa KPK, nggak mau, saya ingin kerja sebagai saintis ya Mbak Cici. Sudah cukup, jadi seperti itu, bukan susah, tapi alat itu bukan kayak kita beli baju atau mobil, kan bukan, dia berlipat ganda ininya. Saya agak jealous sebenarnya, terus terang. When I met you and Claudia said yes, government keep the umbilical cord here and government ini can. How about your country? I said my country. How then? No. I even has to fight untuk berubah jurisdiction with this organization, and where is their base? In my tower. It's okay, I give it. Tapi kan jangan tanya apa yang negara bisa berikan ya Pak Ketum. Tanya apa yang kita bisa berikan. Ya mudah-mudahan ini kalau yang mendengar bahwa kita juga bisa gitu loh. Dan termasuk teman-teman wartawan, apa yang dalam hidup kita jangan give up. Jangan give up karena you have to help yourself, your parents. Mari bersama-sama dengan kita. Kalau orang Swiss aja mau nengok Indonesia, dan dia nggak nengok Malaysia sama Singapura, nggak bisa jurisdictionnya. I'm sorry to say, right? Singapura, Malaysia dia not allow. Kita allow. Kita terima kasih juga sama Pak Presiden Prabowo. Saya berterima kasih pada Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia, walaupun saya wakil ketua umumnya. Terima kasih. Ya Menteri Kesehatan juga saya berterima kasih bahwa negara ini membuka pintu, dan ini adalah pintu kita bisa jadi pusat
anti aging dan stem cell dunia. Kalau mereka mereka datang, mereka bayar, mereka hidup, restoran-restoran pada hidup, ini ekonomi untuk negara kita. Kenapa harus 170 triliun lari ke luar negeri per tahun? Kenapa nggak ke sini? Ya, terima kasih teman-teman wartawan semua. Ini pertanyaan terakhir ya Pak Bu Jenderal. Ya, thank you for your time. Thank you. Dan kalau ada yang perlu lagi silakan ke Bu Aci. Eugene, thank you for coming to Indonesia. Karena di sini